Halo, selamat datang di channel Jangan Lihat Belakang. Malam ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang seorang anak magang yang baru pertama kali masuk ke dunia kerja. Sebuah kantor di kawasan Jabodetabek. Gedungnya modern, orang-orangnya terlihat sibuk seperti biasa. Semua tampak normal di siang hari. Tapi ada satu hal aneh yang langsung terasa sejak awal. Tidak ada yang pernah mau tinggal terlalu malam di lantai itu. Tidak ada yang pernah menjelaskan kenapa. Dan setiap kali topik itu mulai dibicarakan, semua orang memilih diam. Sampai akhirnya anak magang itu mengetahui sendiri apa yang sebenarnya ada di kantor tersebut. Kalau kalian suka cerita horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, pelan-pelan bikin nggak nyaman, dan penuh teka-teki, jangan kemana-mana. Pakai headset kalian, matikan lampu kalau berani, dan dengarkan cerita ini baik-baik. Namanya Reza, usianya 22 tahun, mahasiswa semester akhir dari salah satu universitas di Jakarta, jurusan komunikasi, dan saat itu sedang menjalani program magang wajib untuk menyelesaikan kuliahnya. Dari awal, dia termasuk tipe yang cukup ambisius. Bukan ambisius dalam arti licik atau ingin terlihat paling hebat, tapi lebih ke tipe anak yang selalu ingin memberi kesan baik. Datang tepat waktu, belajar cepat, tidak banyak mengeluh, dan berusaha terlihat berguna walau masih baru. Kantor tempat dia magang adalah sebuah perusahaan media digital yang kantornya berada di kawasan bisnis pinggir Jakarta, masih termasuk Jabodetabek. Gedungnya tidak terlalu tinggi, sekitar 8 lantai dengan kaca luar gelap, lobi modern, dan lift yang cukup cepat. Perusahaannya menyewa 1,5 lantai. Lantai 6 sepenuhnya dan sebagian area lantai 7 untuk studio kecil dan ruang meeting. Saat pertama kali datang, Reza merasa kantor itu menyenangkan. Interiornya modern. Banyak meja kerja tanpa sekat tinggi. Ada pantry kecil, ruang meeting dengan dinding kaca, dan satu sudut santai dengan sofa abu-abu dan beanbag warna gelap. Siang hari, tempat itu terasa hidup. Orang-orang mengetik, meeting, mengedit video, telepon klien, ketawa kecil di pantry, dan jalan cepat sambil bawa laptop. Semuanya tampak normal. Terlalu normal, mungkin. Karena justru hal-hal kecil itulah yang nanti terasa aneh kalau diingat lagi. Di minggu pertama magang, Reza ditempatkan di tim konten. Atasannya langsung adalah seorang perempuan bernama Maya, usia 26 tahun, editor konten senior yang terkenal cepat, rapi, dan agak sulit didekati oleh anak baru. Bukan karena dia jutek, tapi karena ekspresinya selalu seperti orang yang sedang memikirkan 3 hal sekaligus. Maya tinggi sedang, rambut hitam sebahu, sering diikat setengah, dan hampir selalu pakai kemeja lengan panjang warna netral. Dia bicara singkat, jelas, dan tidak suka basa-basi terlalu lama. Awalnya Reza agak takut sama Maya, tapi justru Maya yang paling sering membantunya diam-diam. Kalau Reza salah format file, Maya yang memperbaiki sambil bilang, "Lain kali begini." Kalau Reza bingung alur approval, Maya yang mengajarin dengan nada datar tapi sabar. Kalau Reza terlalu lama duduk tanpa tanya apa-apa karena takut terlihat bodoh, Maya yang akan lewat sambil berkata, "Kalau bingung, langsung tanya, jangan nunggu tenggelam." Dalam 2 minggu, Reza mulai nyaman bekerja di sana. Lalu dia mulai menyadari kebiasaan aneh di kantor itu. Setiap jam menunjukkan pukul 6 sore, suasana kantor berubah sangat cepat. Orang-orang mulai bersiap pulang, laptop dimatikan, charger dicabut, lampu beberapa area diredupkan, pantry dibereskan. Bahkan orang yang masih kelihatan sibuk pun akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Bukan seperti kantor yang lembur itu tabu, tapi lebih seperti semua orang punya batas, tak tertulis bahwa mereka tidak ingin berada di sana terlalu malam. Sekali waktu Reza sempat berkata santai ke salah satu karyawan lain, "Wah,
Di sini semua work-life balance banget ya. Orang itu tertawa kecil. Iya, anggap aja gitu. Jawabannya terdengar bercanda, tapi matanya tidak. Hal aneh kedua adalah lift. Kantor mereka ada di lantai 6 dan akses utama setelah jam kerja tinggal satu lift yang aktif. Lift satunya biasa dimatikan malam hari. Beberapa kali saat pulang, Reza melihat Maya selalu menunggu sampai ada orang lain sebelum masuk lift. Walaupun sebenarnya dia tinggal sendirian di area lobi lift. Kalau tidak ada orang, Maya akan pura-pura cek ponsel, berdiri agak jauh dari pintu lift, dan menunggu orang lain muncul dulu. Reza pernah bertanya, "Kak Maya takut lift ya?" Maya sempat menatapnya 2 detik, lalu menjawab pendek, "Aku nggak suka naik sendirian malam-malam." "Kenapa?" "Karena aku nggak suka." Dan percakapan itu selesai di situ. Hal aneh ketiga adalah area ujung kantor. Lantai 6 kantor mereka memanjang. Area tim konten ada di tengah. Di ujung paling belakang ada ruangan arsip lama, gudang properti, satu toilet kecil unisex, dan satu lorong pendek menuju tangga darurat. Area itu tidak terlalu sering dipakai. Siang hari pun jarang ada orang ke sana kecuali mengambil barang atau print stok lama. Tapi entah kenapa, setiap kali lewat dekat situ, Reza selalu merasa suhu udara lebih dingin. Bukan dingin AC, tapi dingin yang mati. Seperti udara yang tidak bergerak. Dan setiap kali area itu disebut, orang-orang cenderung cepat mengganti topik. Suatu sore, saat sedang bantu beresin materi syuting, Reza sempat bercanda ke Maya. "Kak, ujung sana kayak set film horor ya." Maya yang sedang merapikan memory card langsung berhenti sebentar. "Jangan terlalu sering ke sana kalau nggak perlu." Reza ketawa. "Kenapa? Banyak kecoak?" Maya menatapnya. "Lama." Lalu menjawab sangat pelan. "Aku serius." Itulah momen pertama Reza benar-benar merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Minggu ketiga magang, kantor sedang mengejar deadline kampanye digital besar. Hampir semua tim sibuk. Bahkan beberapa hari sempat ada lembur ringan sampai jam 7 atau 8 malam. Tapi tetap saja, walau sibuk, orang-orang terlihat tidak nyaman kalau jam terlalu larut. Sampai akhirnya, satu malam, Reza harus tinggal lebih lama dari yang lain. Hari itu Maya dan Reza sedang mengerjakan revisi presentasi untuk klien esok pagi. Filenya banyak, slide-nya berantakan, dan materi visual harus dirombak setengah. Jam 7 lewat, kantor mulai kosong. Jam 8, tinggal mereka berdua dan satu staf finance di depan. Sekitar jam setengah 9, staf finance itu pamit pulang. Tinggal Reza dan Maya. Anehnya, Maya terlihat semakin gelisah. Padahal kerjaan mereka tinggal sedikit lagi. Beberapa kali dia melihat jam. Beberapa kali juga dia menoleh ke area belakang kantor tanpa alasan jelas. Wajahnya tetap tenang, tapi tangan yang memegang mouse mulai lebih cepat. Seperti orang yang ingin semuanya selesai sebelum sesuatu terjadi. "Kalau capek, kita lanjut besok pagi aja," kata Reza. Maya langsung menggeleng. "Nggak bisa, harus kelar malam ini." "Tapi kakak kayak buru-buru banget." Maya diam sebentar, lalu menjawab, "Memang." Jawaban itu membuat Reza makin bingung. Tapi dia memilih diam dan lanjut kerja. Sekitar jam 9 kurang sedikit, listrik sempat turun sepersekian detik. Tidak mati total, hanya redup. Semua layar monitor sempat berkedip. Lampu-lampu kantor meredup lalu normal lagi. Reza spontan menoleh ke atas. "Wah!" Maya langsung menatap ke arah ujung kantor. "Kenapa, Kak?" tanya Reza. Maya berdiri. "Kamu tetap di sini." Dia jalan cepat ke arah lorong belakang. Reza spontan ikut berdiri. "Mau kemana?" "Cek gudang." "Kenapa?" Maya berhenti di tengah jalan, tapi tidak menoleh.
Kalau lampu drop dan area belakang ikut mati, walau sebentar, kadang pintunya kebuka sendiri. Kalimat itu terdengar begitu aneh sampai Reza tidak langsung memproses maknanya. Pintu apa? Tapi Maya sudah lanjut berjalan. Karena penasaran, Reza akhirnya ikut beberapa langkah di belakang. Begitu sampai dekat lorong ujung kantor, dia langsung merasakan perbedaan suhu. Area itu jauh lebih dingin dibanding area meja kerja utama. Lampu di lorong menyala, tapi lebih redup. Dan yang membuat tengkuk Reza langsung kaku adalah pintu gudang arsip lama memang terbuka sedikit. Tidak lebar, hanya beberapa senti. Tapi jelas terbuka. Maya berhenti di depan pintu itu, lalu berkata tanpa menoleh, "Kamu balik ke meja." Reza yang justru semakin penasaran malah bertanya, "Memang ada apa di dalam?" Maya menutup mata sebentar. Saat membukanya lagi, ekspresinya berubah. Bukan marah, lebih seperti lelah. "Reza, dari awal semua orang di kantor ini sengaja nggak pernah ngomong apa-apa ke anak baru. Karena kalau belum ngalamin, orang biasanya malah jadi terlalu penasaran." Reza merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Kak, serius deh, emang ada apa?" Maya menatap pintu gudang itu. "Dulu sebelum kantor ini disewa perusahaan kita yang pakai lantai 6 ini bukan kantor. Terus, agensi lama. Sebelum itu lagi call center outsourcing. Terus, Maya menghembuskan napas pelan. Dan sebelum semuanya direnovasi di area belakang itu, pernah ada satu karyawan perempuan yang meninggal." Reza langsung diam. Meninggal di gudang? Nggak ada yang pernah bilang jelas. Versi yang beredar beda-beda. Ada yang bilang dia bunuh diri di ruang arsip. Ada yang bilang dia jatuh dari tangga darurat belakang. Ada juga yang bilang dia masih sempat duduk di kursinya setelah jam pulang, lalu ditemukan pagi harinya dalam kondisi. Maya berhenti. "Udah nggak normal." Reza menelan ludah. Semua orang di sini tahu ada sesuatu, tapi nggak ada yang ngomong terang-terangan. Karena kantor nggak suka rumor, dan makin dibahas, makin nggak enak. Suasana lorong itu mendadak terasa lebih sempit. "Apa yang biasanya terjadi?" tanya Reza pelan. Maya menjawab tanpa melihatnya. Suara keyboard dipakai saat kantor kosong. Pintu gudang kebuka sendiri. Lift berhenti di lantai 6 walau nggak ada yang pencet. Kadang ada suara perempuan nangis dari toilet belakang. Kadang ada yang lihat seseorang duduk di meja ujung padahal semua udah pulang. Reza merasakan seluruh lengannya merinding. Dan justru saat itulah dari dalam gudang terdengar satu suara. Klik, seperti map plastik jatuh. Maya langsung mendorong pintu gudang itu sampai terbuka penuh. Ruangan di dalam gelap, hanya sedikit kena cahaya lorong. Rak-rak besi berdiri rapat. Kardus lama bertumpuk. Bau kertas lembab dan debu langsung keluar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai dekat rak paling belakang ada satu map kuning terbuka. Padahal, kata Maya, tadi sore dia sendiri yang mengunci semua rak dan tidak ada alasan siapapun masuk ke sana. Mereka menutup pintu gudang itu lagi. Maya tidak menjelaskan lebih jauh. Mereka kembali ke meja kerja. Tapi sejak saat itu, suasana kantor berubah total untuk Reza. Semua bunyi kecil mendadak terasa mencurigakan. Suara printer dari area depan seperti terlalu keras. Bunyi AC seperti mendesis. Lampu monitor memantul di kaca ruang meeting seperti ada gerakan lain di belakang. Mereka akhirnya selesai kerja sekitar jam 9:15. Maya langsung merapikan laptop. "Ayo." Mereka berjalan ke lobi lift. Dan disitulah hal pertama yang benar-benar membuat Reza tidak bisa lagi menyangkal. Monitor CEC TV di dekat meja resepsionis kantor masih menyala.
Salah satu kotak kameranya memperlihatkan area meja kerja belakang, area yang baru saja mereka tinggalkan 2 menit lalu. Saat Maya sibuk memasukkan laptop ke tas, mata Reza tidak sengaja tertuju ke layar itu, dan dia melihat seseorang duduk di salah satu meja ujung dekat lorong belakang. Perempuan, rambut panjang, punggung menghadap kamera. Tangannya bergerak kecil-kecil, seperti sedang mengetik. Reza langsung menegang. "Kak," Maya menoleh. "Kenapa?" Reza menunjuk layar. "Itu siapa?" Begitu mata Maya melihat monitor, wajahnya langsung pucat. Dia tidak panik, tidak teriak, tapi seluruh tubuhnya seperti menegang dalam satu waktu. Di layar CCTV, sosok itu masih ada. Duduk diam. Tangan bergerak pelan di atas keyboard. Padahal semua lampu meja di area itu sudah dimatikan. Maya meraih pergelangan tangan Reza keras-keras. "Jangan lihat lama-lama." "Siapa itu?" "Jangan lihat." Tapi Reza sudah terlanjur melihat terlalu lama. Karena beberapa detik kemudian, sosok di monitor itu berhenti mengetik. Lalu kepalanya menoleh. Sangat pelan, menghadap kamera. Dan walaupun gambar CCTV itu buram, Reza bisa merasakan ada sesuatu yang salah pada wajahnya. Bukan karena seram secara langsung, tapi karena wajah itu terlalu pucat, terlalu diam, dan matanya seperti langsung mengarah keluar layar. Maya menekan tombol lift berkali-kali. Pintu lift terbuka, mereka masuk. Sepanjang lift turun, Maya tidak bicara sepatah kata pun. Wajahnya tetap putih. Begitu sampai lobi gedung, dia baru bicara. "Kamu jangan cerita ke siapa-siapa dulu." Reza masih shock. "Itu apa?" Maya menatap pintu lift yang tertutup. "Besok aku cerita." Tapi besoknya, Maya justru tidak masuk kantor. Katanya sakit. Hari itu Reza datang dengan kepala penuh pertanyaan. Dia mencoba bersikap normal. Tapi seluruh lantai kantor terasa berbeda. Setiap melewati meja belakang, dia refleks menoleh. Setiap lihat monitor CCTV, perutnya langsung nggak enak. Dan yang paling aneh, semua orang di kantor bertingkah terlalu biasa. Seolah tidak ada apa-apa semalam. Padahal saat makan siang, Reza sempat iseng bertanya ke salah satu staf desain. "Mas, kalau lembur sendirian di sini aman nggak sih?" Orang itu cuma tertawa hambar. "Kalau bisa, jangan dicoba." "Kenapa?" Staf itu diam, lalu menjawab, "Kalau kamu anak baru, lebih baik pulang sebelum malam." Kalimat itu bukan jawaban, tapi justru itu yang membuat Reza tahu. Semua orang memang tahu sesuatu. Sore harinya, Maya akhirnya membalas chat. "Kalau masih mau tahu, tunggu aku pulang kantor. Jangan tinggal sendirian." Malam itu, mereka pulang hampir bersamaan. Maya mengajak Reza duduk sebentar di warung kopi kecil depan gedung. Baru di situ, dengan wajah lelah dan mata yang jelas kurang tidur, Maya akhirnya cerita lebih banyak. Menurut kabar yang beredar di antara karyawan lama, sekitar 5 tahun lalu pernah ada seorang perempuan bernama Anissa yang bekerja di perusahaan penyewa lantai. Itu sebelum kantor mereka pindah masuk. Anissa dikenal rajin, sering lembur, dan hampir selalu pulang paling malam. Suatu malam, dia dilaporkan belum pulang. Besok paginya, dia ditemukan sudah meninggal di area tangga darurat belakang, satu lantai di bawah ruang gudang arsip. Tidak ada yang tahu pasti dia jatuh, melompat, atau didorong. CCTV area belakang malam itu rusak. Yang tersisa cuma rumor. Ada yang bilang sebelum meninggal, Anissa sering mengeluh dengar suara keyboard dipakai padahal semua orang sudah pulang. Ada yang bilang dia pernah melihat seseorang duduk di mejanya sendiri saat dia kembali dari toilet. Ada juga yang bilang malam sebelum dia ditemukan meninggal, dia sempat chat temannya satu kalimat, "Masih ada yang belum pulang." Setelah kantor lama pindah, gangguan tidak hilang.
penyewa berikutnya juga mengalami hal serupa. Dan saat perusahaan tempat Maya bekerja masuk, mereka cuma diberitahu setengah-setengah bahwa area belakang sebaiknya tidak dipakai terlalu malam. Dan kalau lembur, jangan sendirian. "Kenapa kantor tetap sewa tempat ini?" tanya Reza. Maya tersenyum hambar. "Karena murah." Jawaban itu terasa terlalu nyata untuk dibantah. Sejak malam CCTV itu, Reza mulai sering merasa diperhatikan. Sekali waktu dia datang pagi paling awal dan mendapati kursi di meja ujung belakang sudah tertarik keluar, padahal cleaning service bilang tidak menyentuh area itu. Lain kali dia mendengar suara notifikasi komputer dari meja kosong saat semua CPU belum dinyalakan. Bahkan 2 kali dia merasa ada seseorang berdiri di balik dinding kaca ruang meeting saat dia kerja sendiri sore-sore. Tapi begitu dia tengok, kosong. Reza mulai ingin menganggap semua itu sugesti. Sampai malam kejadian terakhir. Hari itu kantor sedang tutup proyek besar. Semua orang sibuk dari pagi, tapi menjelang malam seperti biasa, satu persatu pulang. Maya masih ada. Reza juga masih ada karena harus bantu final ekspor materi. Jam 8 lewat, tinggal mereka berdua. Maya jelas ingin cepat selesai. Tapi file final justru error dan harus dirender ulang. Itu artinya mereka harus menunggu sekitar 20 menit. Waktu itulah lampu kantor redup lagi. Sekali, lalu normal. Maya dan Reza langsung saling tatap. Tidak ada yang bicara. Lalu dari area belakang kantor, terdengar suara keyboard. Tik, 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 pelan, teratur. Seperti seseorang sedang mengetik satu kalimat pendek. Reza langsung merasa seluruh tubuhnya dingin. Suara itu berhenti. Lalu terdengar bunyi kursi beroda bergeser. Krik! Maya berdiri. "Kita keluar sekarang." Laptop, biarin. Tapi tepat saat mereka hendak melangkah ke lift, printer di dekat meja admin depan mendadak menyala sendiri. Kertas keluar. 1 lembar. Lalu mesin mati lagi. Tidak ada yang berani mendekat beberapa detik. Sampai akhirnya Maya dengan tangan gemetar mengambil kertas itu. Di atas kertas putih kosong itu hanya ada 1 baris tulisan. Bukan hasil print biasa. Lebih seperti huruf-huruf yang tercetak putus-putus, tapi masih cukup jelas untuk dibaca. "Jangan tinggalin aku sendirian." Reza merasa isi kepalanya langsung kosong. Maya tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung menarik Reza ke lift, tapi lift yang mereka tunggu tidak mau terbuka. Padahal indikatornya sudah sampai lantai 6. Angka 6 menyala. Pintu tetap tertutup. Sekali, 2 kali, tetap tertutup. Lalu terdengar suara perempuan. Sangat pelan. Dari arah belakang mereka. Bukan dari lift, bukan dari lorong, tapi seperti tepat dari area meja ujung belakang. "Maya." Maya langsung membeku. Reza menoleh refleks. Dan di ujung kantor, dekat meja paling belakang yang terlihat di CCTV malam itu, ada seseorang berdiri. Perempuan. Kemeja putih, rambut panjang, tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti orang yang lehernya terlalu berat untuk ditopang. Wajahnya samar karena lampu area itu redup. Tapi jelas, dia sedang memandang ke arah mereka. Lalu suara itu terdengar lagi. "Maya, jangan pulang dulu." Nafas Maya langsung berantakan. Reza baru sadar sesuatu. Suara itu bukan sekadar memanggil. Itu meniru nada yang sangat akrab. Nada seperti teman lama. Lembut. Nyaris memohon. "Jangan lihat," bisik Maya. Suaranya pecah. Tapi Reza sudah terlanjur melihat. Sosok itu bergerak, bukan berjalan. Tapi seperti bergeser 1 langkah terlalu cepat ke depan. Lalu 1 lagi, dan 1 lagi. Lampu area belakang berkedip. Lift akhirnya terbuka dengan bunyi ding kecil yang justru terdengar mengerikan. Maya mendorong Reza masuk. Begitu pintu lift menutup, Reza masih sempat melihat 1 detik terakhir.
Sosok perempuan itu sudah berdiri jauh lebih dekat dari tempat awalnya. Wajahnya masih samar, tapi matanya seperti terlalu terang di antara gelap kantor. Mereka turun ke lobi tanpa bicara sepatah kata pun. Malam itu juga Maya memutuskan resign sebulan kemudian. Reza menyelesaikan masa magangnya sampai tuntas, tapi tidak pernah lagi mau tinggal di kantor lewat jam 6 sore. Tidak peduli ada revisi, tidak peduli ada deadline. Kalau harus lanjut, dia kerjakan besok. Sebelum hari terakhir magangnya, Reza sempat bertanya satu hal terakhir ke Maya. "Menurut kakak, itu benar Anissa?" Maya diam lama sekali, lalu menjawab pelan, "Aku nggak tahu." Dan justru itu yang paling menakutkan. Kenapa? Karena kalau itu benar dia, harusnya dia cuma muncul sesekali. Tapi kalau sesuatu itu bisa niru suaranya, tahu tempat duduknya, tahu siapa yang lembur, dan tahu siapa yang paling gampang dipanggil. Maya menatap Reza lurus-lurus. Berarti mungkin dari awal bukan dia. Kalimat itu tinggal di kepala Reza jauh setelah magangnya selesai. Sampai sekarang, setiap kali dia melewati gedung itu lagi, dia selalu menatap ke arah jendela lantai 6. Dan beberapa kali, terutama kalau hari sudah gelap, dia merasa ada seseorang berdiri di area meja belakang. Tidak bergerak, hanya menatap keluar kaca. Yang paling membuat Reza tidak tenang dari semua yang terjadi bukan cuma printer yang mencetak sendiri, bukan suara keyboard saat kantor kosong, dan bukan sosok di ujung area kerja malam itu. Tapi satu kemungkinan yang jauh lebih buruk. Bagaimana kalau selama ini semua orang di kantor memilih tutup mulut, bukan karena takut bikin suasana jadi tidak nyaman, melainkan karena mereka tahu semakin banyak dibicarakan, sesuatu itu akan merasa semakin diingat. Dan kalau sesuatu itu memang terus menunggu orang yang tinggal paling akhir, maka pertanyaan yang paling menyeramkan adalah berapa banyak anak magang lain sebelum Reza yang sudah mengetahui semua itu dan tetap memilih diam? Menurut kalian, apa yang sebenarnya menghuni kantor itu? Apakah benar arwah seorang karyawan lama yang meninggal secara misterius di area belakang, atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sejak awal memang sudah tinggal di lantai itu dan hanya memakai cerita lama sebagai topeng? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jangan Lihat Belakang untuk lebih banyak cerita horor lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Dan ingat, kalau suatu malam kalian masih tinggal sendirian di kantor, lalu mendengar suara keyboard dipakai di area kosong, jangan langsung menoleh. Karena belum tentu yang masih lembur malam itu masih benar-benar manusia. Benar-benar manusia. Benar-benar manusia.